Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kerusakan bahan pangan. Sebelum kita membahas mengenai kerusakan pangan, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu bahan pangan. Bahan pangan merupakan semua jenis bahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang bersifat aman dan tentu saja menyehatkan bagi manusia. Selanjutnya yaitu penggolongan bahan makanan. Yang pertama yaitu nabati. Contoh yang termasuk bahan makanan nabati dapat kita lihat. Yang pertama ada umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, bahkan bumbu dan rempah-rempah. Dua yaitu hewani. Dapat dilihat contohnya yaitu daging, ayam, ikan, telur, dan susu. Yang ketiga yaitu serba-serbi. Contohnya yaitu gula, madu, dan terdapat pula konfeksioneri, dan contohnya yaitu permen dan coklat. Kerusakan bahan pangan dapat diartikan sebagai perubahan sensorik atau indera peraba, penglihatan, penciuman, atau rasa, di mana ini dapat dianggap tidak diterima oleh konsumen. Mana suatu bahan pangan dikatakan rusak apabila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang biasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebusukan pada bahan pangan. Kerusakan pada bahan pangan tentu saja akan berakibat kebusukan. Ciri-ciri yang pertama yaitu irreversible. Maksud dari irreversible artinya terjadi penambahan substansi disertai perubahan bentuk atau struktur sel dan perubahan susunan kimia, sehingga terjadi pertumbuhan searah dan tidak dapat kembali ke bentuk asal. Yang kedua yaitu bau tidak sedap, tentu saja menghasilkan aroma-aroma yang busuk. Yang ketiga yaitu perubahan bentuk secara drastis. Yang keempat, kehilangan daya tarik. Yang kelima, perubahan nilai gizi. Jenis-jenis kerusakan bahan pangan. Yang pertama yaitu kerusakan mikrobiologis. Kerusakan ini merupakan bentuk kerusakan yang berbahaya bagi manusia karena racun yang diproduksi penularannya begitu sangat cepat. Contohnya yaitu kerusakan pada susu, di mana bau dan rasa asam, berbentuk lendir, bau tengik, busuk atau bau ragi, serta rasanya pahit. Yang kedua yaitu kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis ini dapat terjadi pada saat waktu panen, pengolahan, dan pemotongan, atau bahkan selama pengangkutan. Contohnya yaitu pada ubi kayu terjadi pengelupasan atau terpotong. Yang ketiga yaitu kerusakan fisik. Contohnya yaitu roti yang gosong. Ini terjadi akibat adanya perlakuan fisik. Yang keempat yaitu kerusakan biologis. Ini merupakan perubahan karakteristik dari suatu bahan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kegiatan vital suatu organisme. Contohnya yaitu suatu bahan pangan yang disimpan yang dimakan oleh binatang pengerat, misalnya tikus, kecoa, dan lainnya. 5 yaitu kerusakan kimia. Kerusakan ini diakibatkan oleh reaksi kimia seperti reaksi oksidasi, hidrolisis, atau reaksi enzimatis. Contohnya yaitu pada buah apel yang teroksidasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerusakan bahan pangan, selanjutnya akan dibahas mengenai tanda-tanda spesifik kerusakan pada bahan pangan. Pertama yaitu makanan kaleng. Ciri-cirinya yaitu penggembungan pada tutup dan bagian dasar kaleng, penyok pada bagian sepanjang sambungan, penyimpangan bau, berbentuk buih, atau cairan pengisi kaleng menjadi kental. Kedua yaitu ikan.
Ciri-cirinya yaitu bau asam maupun bau busuk, insang berwarna abu-abu atau kehijauan, mata tenggelam, daging mudah terlepas dari tulang, dan jika ditekan dengan jari akan membekas. Yang ketiga yaitu daging. Ciri-cirinya yaitu bau asin yang bukan khas daging, terbentuk lendir dan perubahan warna menjadi pucat atau kadang kehijauan. Yang keempat yaitu buah dan sayur. Ciri-cirinya yaitu busuk, lunak, berair, atau berbau asam. Terkadang ada spora di kulit buah yang berwarna kehitaman atau putih. Yang kelima yaitu telur. Ciri-cirinya yakni cairan berwarna kehitaman, berbau busuk, dan bergas. Gejala keracunan makanan. Tentu saja ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada bahan pangan. Yang pertama yaitu kram perut, 2 diare, 3 muntah, 4 kehilangan selera makan. Yang kelima yaitu demam ringan, 6 lemah, 7 mual, dan yang terakhir yaitu sakit kepala. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.